ternyata itu bukan tongkat pel, Apa? tapi pocong. Yang ternyata si itunya tuh kuncir dari Si yang kesurupannya ini bilang, kalian lupa ada saya. Cuman dia tuh ngerasa katanya pada saat ngerekam tuh kayak ada suara di depan dia tuh. Ada gerakan. Sini. Mau kemana? Sini Katanya udah ikut aja. Kan ke Borma. Ya udah ikut aja, makanya di sini tuh tempatnya sepi, nggak ada keramaian. Mama kan, kamu tahu mama introvert. Ya atau katanya mau ke yang rame, naik kuda. Naik kuda di mana? Udah di sepi aja, kamu tuh dengerin kata orang tua. Ah di sini udah enak sepi, kita bisa ngobrol ini. Aku tuh masa pengen ya mah Justru itu. Si Ayah sok jahil. Si Ayah kaget sebel ayah sakit. Si Ayah. Udah ini kita di sini liburan tuh mencari ketenangan. Kalau kata anak-anak Gen Z tuh healing, ketenangan. Healing ke tempat angker gini kan mama. Ini ya hidden gem. Hidden gem. Kepala kamu Bapak kamu mau digampar. Bapak kamu digampar. maaf papa. Kamu tuh Ini sekalian di sini tuh nggak cuma liburan kita, tapi ini apa? Ada gini. ini mama mau Berantakan banget mama rambutnya. mau ini sekalian nyisir. Oh, tadi Bapak mulutnya kering nggak? Kenapa? Kenapa? Mau rokok? Oh. Ini ada di mama. Sagala aja lah emak. Ada aja semuanya. Oh, Kok tuh erok-erok? ada koreknya nggak? Koreknya? Ini ada apa ini? Oh, ini tusuk gigi mama. Taruh. Semua ada loh. Biar makan nggak usah makan. Koreknya ada nggak? Enggak. Ini koreknya nih. Gila, prepare banget ya anaknya. Prepare ya. Buat korek Prepare ya. banget loh. Kamu mau ini mas stick PS? Nggak ada, itu kegedean kalau stick PS. Nggak ada ya? Udah di sini kita liburan aja pokoknya. Yang penting tuh kan namanya quality time antara keluarga. Apaan? Ngantuk ya. Bapak enggak. Ayah tuh mau kemana aja pakai singlet terus kenapa sih? Ini kita liburan pakai singlet. Ayah. Iya, sedang nggak dibeliin lagi sama emak. Terus kenapa jadi anak kecil? Dibeliin lagi sama dia. Terus ngapain di sini Ya teh? udah, kamu Ngapain? melatih keberanian juga. Emang Ya. kenapa di sini? Jadi kenapa emang? Karena di sini tuh ceritanya banyak hantu-hantu yang mengganggu warga-warga di sini. Takut. Udah nggak usah takut, ada ayah. Ya, bantu. Enggak takut tapi Takut juga. Ayah anjing. Udah, duduk dulu, makan duduk. Duduk aja di sini. ngomong anjing, ada anjing ya? Iya, di atas sini ada anjing, mau lihat. Coba coba. Nih ya. Anjing. Nih coba kalian denger ya. Kenapa nggak ada ya? Nah, Baik. ya. Mama, Udah, tuh kamu- dingin mas. Ya udah. Pisan sumpah di sini. Mah. Ya, kamu salah sendiri pakai singlet tuh, orang nyalain alam. Ya aku udah Enggak kamu tahu, sekiranya itu bukan alam. di sini tuh katanya banyak. gaib. Hei, ini lagi cerita ya. Ngegaul aja muka Indonesia itu enggak gaul. Pernah di mana? Eta ayah? Dulu ini mana urut ngebegang. Gini, jadi di sini tuh tempat Dari Siri ya. Iya. anjir. Kesurupan lagi. Kesurupan lagi. Ya. Jadi di sini tuh tempat horor biar kamu berani ke tempat-tempat gitu, jadi cowok pemberani. Kamu kan anak cowok. Gede terus pemberani. Dia siapa? Coba lihat, ada titiknya nggak? Ada titik. Tuh, anjing pelernya berjemput. Anjing pelernya berjemut takut banget anjing. Pelernya pasti berjemput atau Isya? Oh enggak Isya, kan main botak di peler wongol. Kok mungkin anjing masih ada apa kebujur-bujur juga ada. Iya, ada. Ininya, goblok. Di bujur ada mana juga? Ada kan? Ada aing. Aing kaget Iya, dulu ada. anjing pertama kali. Coba lihat lah. Nggak bisa dilihat. Aing kan mana awe mah. Hah? Kalau cewek. Oh iya. Apa goblok? Kenapa goblok? Ya, Ada pelayarnya mama? Mama ada pelayar? ada. Itu pentilnya kedodoran. Ayah, Berisik ayah. jadi
Ini mama jelasin dulu. Sekarang ini kita lagi ada di ini tuh sakit. Coba gimana, Mah? Udah. Jadi sekarang ini kita lagi ada di gedung Terbengkalai. Kita mainin kan Terbengkalai mulu. Iya, maaf main teh. Kemarin si ini terus. nih. Iya. Aduh, fun main teh atau taman safari. Apalah arti dunia ini? Kenapa pola arti dunia kenapa Yang penting mental kamu kebentuk. Nantinya kan kamu misalnya Dia mau diciptain jadi apa? saya menciptanya jadi dukun. Jadi biar kebentuk nanti kamu ketemu setan-setan. Jadi Yang menyesal udah indungnya kayak goblok. Goblok itu singkatan mah. udah jadi ini tuh tempat gedung Terbengkalai yang waktu itu tuh dibangunnya tahun 1970. Iya. Udah lama banget makanya. Nah, makanya gara-gara ini Terbengkalai jadi banyak gangguan-gangguan yang terjadi di sekitar sini ketika warga sini lewat. Contohnya nih. Jadi dulu tuh pokoknya di sini tuh katanya ada hantu. Kamu kedengeran nggak? Ngedengerin nggak sih? Udah ada kupu-kupu tuh berarti ada apa sok? Tebak. Iya, Ada binatang. ada bunga. Ada apa? Binatang. Ada beda. Ada bunga itu baru kupu. Ada binatang. Ada tamu. Siapa? Sejak kapan saya belajar di SD? Iya, bener. Ada kupu-kupu, ada tamu. Nggak, kalau Ada kupu-kupu, ada bunga. Kalau kupu-kupu masuk ke rumah, katanya ada tamu. Ada yang bertamu. Ada yang, Wih. Hah? Ada yang bertamu. Oh iya. Iya. Kita kan. Ya. Udah mama jadi nggak beres-beres ini jelasinnya. Cepet. Di sini tuh ada ganggu-gangguan. kenyat tadi kena bot. Digangguin sama setan di sini kata warga-warganya. Sama katanya ada pocong hitam. Anjir, umpama. Iya, ada pocong hitam. Terus ada suara hentakan kaki kayak tentara gitu. Ini juga Benito. Anjing gitu yang itu. Ya, tadi. Terus juga katanya di WC-nya tuh sebelah sana deket. Katanya itu portal goib. Aish. Portal goib. Kayak gini mah? Bukan. Portal jadi kalau misalnya kamu tahu film Narnia, Tahu Narnia. ah bukannya kayak gitu. Hei, yang bener. Turun bro. Hernia. Oh, hernia turun bro. Siap dia. Hernia turun bro. Nggak tahu kalau nggak salah. Hernia turun bro. Bukan itu hernia. Narnia tuh yang di film jadi kalau masuk lemari tiba-tiba kamu ke dunia lain. Nah ini anda di sini. Anjir. Ngomong sih. Kayak Doraemon. Doraemon pintu kemana saja. Udah jangan banyak nebak lah. Beda. Itu mah seneng main horor anjing. Iya. Serem. Itu kan bisa jadi horor. Terus. Udah makanya di sini tuh katanya banyak terjadi gangguan-gangguan itu. Makanya kita kesinilah untuk ngebuktiin juga sembari Cerita horor ya. cerita horor. Langsung serius. Berarti kita sekarang kembali lagi di konten ngoror, nongkrong, horor. Kecem, cekecem. Ini juga lagu Avatar, Avatar, Oh iya. Apa ada si binatang? Banyak intermezzo ini anjing. Ya. Oke. Tapi kalau ini kita, padahal ini tempat Terbengkalai, terus kita nggak ada persiapan apa-apa, kok terang sih ada merah? Karena kan ini mah aku kemarin minjem lighting di sini biar terang dan biar nggak terlalu takut. Dari Seven Summit Kamera, Momis. Oh iya. Seven Summit Kamera ayah. Iya benar Seven Summit Lengkap Seven Summit Kamera mah mau lighting background yang merah ini. Tuh ya. Payung. Payung. Payung mah tadi Terus emang ada punya kamera 2 set. Bisa dua angle, tripod, mikrofon semuanya lengkap mah. Oh. Ada semua di sana. Ya Terus benar ya. kalau misalnya teman mama misalnya tadi gara-gara kemarin video kemarin di YouTube kan ternyata direkam ternyata obrolan kita
ada teman mama mau nyewa juga dong, gimana? Oh, kalau mau nyewa mah Gampang langsung aja tuh ya? di deskripsi ada linknya, tapi jangan lupa pakai kode. Apa tuh Kodenya kodenya? Seven Summit XSOD. iya. Gitu mah. Ya. Biar apa itu tuh? Nanti teh biar dapat harga spesial price dari Seven Summit, nanti dikasih diskon. Wih, mantap. Oke, langsung sewa di Seven Pokoknya Summit kalau kamera. ingat sewa kamera, Ingat Seven Summit kamera. ya itu dia. Gitu. Oke, sosok gerak-gerak cerita hantu serem apa yang pulang Iya, mama. kebetulan tadi kan si mama bilang kalau di situ setannya ngeganggu orang-orang sekitar. Nah, Iya. aku punya juga cerita tentang setan yang mengganggu orang-orang sekitar. Sok, apa dari ayah ada cerita lagi dari Ada. teman ayah? Coba ayah cerita ya. Jadi Teman ayah ini. temannya teman ayah yang waktu itu temenan sama temennya ya. Pusing gitu. Nama teman ayah itu kan si Misfi. Misi lagi ayah. Ada misalkan Mister si Mister ya. Udah nggak usah lihat kupu-kupu, udah nggak akan takut. Si ngegaker. Mau ditelan atau cium-cium Jadi Siapa pohon namanya? si Mister ya. Namanya si Mister. Ya si Mister ini tuh dulu tuh tinggal di Depok. Di Depok, daerah Depok. Tepatnya tuh di daerah rumah neneknya. Dan rumah neneknya ini bisa dibilang masih jadul banget. Rumah-rumah jadul Betawi lah. Jadi di dapurnya itu masih bilik-bilik itu. Jadi masih jadul banget. Nah, di belakang si dapur yang bilik-bilik ini terdapat sebuah pohon besar, pohon rambutan. Yang dulu kala kata neneknya itu sepupunya itu bunuh diri di pohon itu. Gantung diri dia. Neneknya. Sepupunya, sepupu neneknya, ya. Dan itu tuh si arwah ini tuh banyak ngeganggu anggota keluarga, warga sekitar lah. Dan suatu hari si orang ini, si teman ayah ini mengalami sendiri hal tersebut. Jadi di suatu malam dia mau ke kamar mandi nih sekitar jam 12 malam. Dia mau ke kamar mandi dan kamar mandinya ini posisinya adalah karena masih jadul banget, kamar mandinya masih di luar rumah tuh. Yang dimana di sebelah si pohon rambutan itu. Jadi dia mau ke kamar mandi, tapi dia ngeliat kiri kanan dulu karena emang udah suges dari anggota keluarganya sering banyak diganggu si arwah tersebut kan. Dan karena dia tahu kalau si pohon itu pernah dipakai untuk gantung diri. Dia sedikit takut, tapi akhirnya dia memberanikan diri untuk keluar. Dia coba keluar, dan di situ dia ngelihat ada tangga yang masih nempel di pohon rambutan karena emang pas sorenya tuh lagi panen rambutannya. Oh, musim rambutan. Ngasih rambutan, dan tapi si tangga ini nggak dipindahin. Pas melewat, tiba-tiba dia ngelihat sesosok kuntilanak. Dia ngeliat sosok kuntilanak. Dia awalnya nggak berani nih, tapi udah kebelat banget. Akhirnya dia lari ke kamar mandi dan cepet-cepet tuh. Terus pas dia keluar lagi tuh udah nggak ada tuh si kuntilanak itu. Beres lah, dia ketakutan nyampe kamar, dia udah tidur aja. Besoknya itu si anggota keluarganya kesurupan. Dan si yang kesurupannya ini bilang, kalian lupa ada saya. Saya masih di sini. Dan emang pada saat itu emang lagi ada acara keluarga rame-rame lagi itulah. Mungkin karena mereka lupa, maksudnya pengen lupakan atau gimana, akhirnya salah satu anggota keluarganya kesurupan dan dia ngomong kayak gitu. Pas lagi kesurupan gitu, dia tuh intinya minta kopi. Iya, minta kopi gitu untuk ditaruh di atas genteng atau di atas si pohon rambutan itu. Susah nanti nggak Iyalah anjir, pohonnya digantung. Nggak tahu juga gimana. diplastikin Iya, dikenyot nanti batagor kan. Terus
Udahlah, ditanya dong si yang kesurupan ini, kenapa mesti di atas genting atau di atas pohon itu? Dia ngejawab katanya, karena saya nggak bisa napak di bumi dan saya nggak bisa ke atas juga gitu intinya mah. Oh, di tengah-tengah kayak mengambang. Iya, nggak bisa napak bumi atau nggak bisa ke atas. Terbang ke atas juga. Iya. Mungkin itu gara-gara si emang ya gara-gara bunuh diri kan, mungkin hukumannya seperti itu. Jadi tidak diterima di bumi lah. Dari bumi di akhirat juga tidak diterima, sorry gitu mungkin. Iya, Jadi mungkin stay seperti itu. Di melayang, mengambang. Oke, terus. Nah, dari situ akhirnya beres. Anjir. Setelah beres, belum. Setelah beres, di situ tuh emang banyak banget warga-warga sekitar yang dijalin sama si arwah ini. Bukan. Entah itu suara kuntilanak. Goblok. Dengerin dulu. Tampakin diri ke warga-warga sekitar dan anggota keluarganya. Dan nama si arwah ini adalah Mak Binang. Oh, Mak Binang. Mak Binang nama-nama Betawi ya zaman dulu. Binang. Binang. Terus apa kata dari Binang? Nah, nggak tahu, nama aja Oh, nama. tahu doang. Iya, tapi nama Mak Binang ini si arwah itu emang udah terkenal di daerah situ ternyata. Sering ngegangguin orang-orang sekitar gitu loh. Jadi cerita ini tuh ternyata urban legend di daerah sana. Iya, di daerah. Mbak Binang ini. Iya. Binang. Nah, kalian coba cari apakah Mak Binang se-hype itu di Google. Mister, siapa tahu kalau misalkan emang boleh kita ke sana, kita pengen tahu apakah itu bener bisa mengganggu kita juga nggak gitu. Itu kalau cerita dari temen ayah. Oke. Aku ada ceritain dari teman aku, namanya dia ngirim email ke aku ya. Si namanya Yuni, bilang aja Yuni lah, cewek ini. Nah, si Yuni ini dia mengalami kisah misterinya itu di pesantrennya dia atau di ponpes. Pondok pesantren. Yes, pondok pesantren. Dan ya mungkin kita nggak pernah tahu ya kenapa, karena aku sendiri punya adik di ponpes itu ada aja pengalaman. Enggak, anak tunggal. Siapa? Pokoknya adik aku yang lain pokoknya. Itu ada aja ceritanya di ponpes gitu ya, walaupun itu kan pesantren tapi ya pasti ada menyimpan kisah misteri yang nggak pernah kita tahu ya. Gitu. Seperti si Yuni ini. Gitu. Jadi waktu itu ceritanya si Yuni ini biasanya kegiatannya itu dia dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Anjing 12 jam. Kalau nggak salah ya itu juga. Pokoknya dari pagi sampai malam kegiatan di ponpesnya itu. Nah, dari jam 8 malam itu istirahat biasanya. Cuman pada saat itu kejadiannya itu lagi musim-musim ujian. Mau ujian akhir semester. Jadi ketika menuju ke ujian akhir semester itu biasanya para santri dan santriwati itu tuh mereka suka belajar sampai subuh gitu, sampai mau menjelang azan subuh sampai belajar terus biasanya. Tapi ada beberapa santri dan santriwati ini mereka yang dia tuh nggak begadang, jadi dia tuh tidur dulu Baru belajar. tengah malam nanti dia bangun. Tengah malam dia bangun, biasanya itu pas bangun tuh dia langsung Tahajud. habis tahajud langsung belajar baru. Gitu, tahajud tuh sholat malam. Nah, si Yuni ini di hari itu dia memang enggak Yuni ini memang termasuk orang yang biasanya dia tidur dulu baru bangun di tengah malam gitu kan, ada aja tadi yang ada Iya. Kalau dia biasanya tidur dari malam sampai tengah malam bangun tahajud langsung belajar gitu. Nah, di hari itu Yuni tertidur lah gitu ya, karena memang udah capek kegiatan dari pagi gitu kan. Tiba-tiba dia terbangun. Tiba-tiba teman-temannya udah terbangun duluan gitu. Jadi si Yuninya ini ketika dia masih tidur, teman-temannya udah bangun, teman-temannya mencoba untuk membangunkan Yuni. Tapi si Yuninya itu nggak bangun-bangun, susah dibanguninnya lah gitu, karena mungkin kecapean ya dianya, Yuninya kecapean. Akhirnya temennya Yuni dia ngelanjutin tahajud sendiri duluan, tahajud duluan lah sama teman-temannya gitu. Nah, hal yang sangat disayangkan biasanya Yuni dan teman-temannya itu mereka ke tempat wudunya atau ke WC-nya itu suka bareng-bareng, dan ini tuh mereka bareng-bareng bukan tanpa alasan ya, karena memang dari lewat jam 7 malam itu tuh si tempat wudu, si WC toiletnya itu kalau udah gelap ngeri banget suasananya. Gitu, ngeri banget. Dan sebagai gambaran ini untuk supaya kita bisa ngebayangin WC-nya kayak gimana bentuknya ya, toiletnya. Jadi
gambarannya itu si toiletnya itu, si area WC-nya itu memanjang seperti istal kuda, tahu kan? Oke. Oh ya. Ya kan? Yang ada ini gitu. Ada sekat-sekatnya, ada bilik-biliknya. Nah, seperti istal kuda yang di mana itu kanan kirinya itu kan tempat WC ya atau buat mandinya gitu. Tempat buat mandinya. Nah, si pintunya itu, biliknya itu nggak sampai ke atas. Segini doang. Jadi cuman kalau misalkan ada yang mandi, kepala orangnya tuh kelihatan. Gitu, kepala orangnya tuh kelihatan. Terus di belakang si WC toilet itu tuh hutan-hutan bambu gitu. Jadi memang kayak tempat-tempat yang masih menyatu sama alam gitulah gitu ya. Dan gelap gitu. Penerangannya pun kayak cuman cahaya-cahaya kuning kecil gitu loh. Jadi ngeri banget, makanya mereka selalu barengan gitu. Di malam itu yang harusnya biasanya Yuni itu barengan sama teman-temannya, ini Yuni itu nggak barengan, dia tuh susah dibanguninnya. Oh, tidur gitu. tadi kan? Oh, tidur si Yuni ini. Akhirnya teman-temannya wudhu duluan tuh barengan dan sholat tahajud. Gitu. Pas beres sholat tahajud, teman-temannya nyoba ngebangunin Yuni lagi. Yun, bangun Yun, udah keburu mau subuh nih, gitu kan. Akhirnya di situ Yuni bangun lah gitu. Tapi karena Yuni baru bangun banget dan mungkin dia setengah sadar ya, dia tuh kayak langsung bangun terus kayak, oh ya udah mau subuh ya. Akhirnya dia langsung ke WC-nya sendiri tuh, ke tempat wudhunya sendiri. Dia tuh ke tempat wudhunya sendiri, dia jalan aja tanpa sadar apapun karena masih setengah sadar. Setibanya di WC, masuklah dia ke bilik yang pertama tuh, bilik yang paling ujung. Dia masuk. Nah, pas dia masuk tuh, pas ngelihat keluar kan itu kelihatan kepalanya situ ya. Di sebelah sana tuh ada kayak tongkat buat ngepel, tau kan? Itu tuh berdiriin di tembok, tapi teh posisinya terbalik. Oh, jadi kayak rambut. Jadi ada kayak menjuntai gitu, Iya. kayak ada yang menjuntai gitu di itunya. Terus oh itu tongkat gitu. Akhirnya dia belum terlalu ngeh gitu ya. Dikucurin lah si kerannya. Dikucurin. Terus dia wudhu, pas dia nyentuh air barulah dia tuh kayak seakan-akan tersadarkan 100% gitu, kayak anjir gue sendiri ternyata ya gitu. Dia tuh baru kayak anjing, gue biasanya barengan sama temen, ini gue bener-bener sendiri. Akhirnya dia kepanikan karena memang di situ kondisinya udah lewat tengah malam, sendirian di WC yang kondisinya angker banget kayak gitu ya, mengerikan kayak gitu. Akhirnya dia cepet-cepet wudhu, dia nggak mau lihat kanan kiri. Tapi pas dia beres wudhu, dia mau keluar, otomatis di ujung matanya dia kan kelihatan tuh yang bekas tongkat pel itu yang terbalik. Itu kan dia kelihatan tuh, masih kelihatan. Tapi karena memang masih kelihatan, dia tuh refleks ngeliat ke sebelah sana. Pas dia ngeliat ke sana, ternyata itu bukan tongkat pel, tapi pocong. Yang ternyata si itunya tuh kuncir dari pocongnya itu. Gila. Terus dia tuh akhirnya dia lari. Dia panik, dia nggak mikirin, nggak pakai sendal apapun, dia lari tuh. Tapi karena dia panik, akhirnya dia tuh kayak kepleset, jatuh. Pas jatuh itu, si kakinya dia tuh dia ngerasa kayak di punggung kakinya itu tuh kayak ada kain yang ngelewatin ke dia, set gitu. Terus ketika ada kain yang ngelewatin, tiba-tiba ada suara. Jadi suaranya tuh gede, kayak suaranya tuh gede ngebas gitu, gitu kayak marah. Tapi itu bukan kayak di telinga, soalnya kayak di dada di sini, kayak di sebelah sini gitu, gitu. Akhirnya dia pingsan tuh, udah nggak sadar, terus bangun-bangun, dia udah di kasur. Nah sejak saat itu, pada saat itu dia telepon mamanya karena kayak dia tuh trauma banget, dia nggak mau cerita. Pas ditanya sama ibu gurunya gitu ya, ustazahnya itu ditanya, dia nggak bisa cerita, dia cuma bisa nangis aja pada saat itu kan. Akhirnya orang tuanya dipanggil. Dibawalah pulang waktu itu tuh karena memang sedikit traumatis lah si kejadian itu sama si Yuni ini. Yuni dibawa pulang sama orang tuanya, barulah dia cerita ke mamanya bahwa dia ngalamin hal kejadian itu, dan Yuni ngerasa dia nggak berani lagi untuk bisa balik lagi ke pondok pesantren itu. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah sekolah, dan dia sekarang sekolahnya tuh kayak di sekolah negeri biasa gitu loh, bukan di pondok pesantren. Jadi itu cukup traumatik buat Yuni. Anjir, gila sih itu. Gila sih. Kata gue juga pocong bikin traumatik, bro. Asli bro, itu ngeri sih pocong itu. Kenapa sih selalu? Gue tadi ngiranya kunti karena maksudnya atau rambut nenek-nenek gue mikirnya. Iya, ternyata pocong. Pocong, jadi kayak kuncir pocongnya ternyata itu tuh yang menjuntai itu. Anjir, kenapa? Tapi maksudnya kayak banyak juga cerita kayak di pondok pesantren, di ponpes gitu. Iya banyak Kenapa banget. ya? Kenapa tuh begitu? Nggak tahu juga, mungkin kalau menurut gua sih mungkin dari lokasinya kali ya.
Iya sih itu pohon bambu Ya, banyak. pohon bambu gitu kan. Jadi kayak yang di adik gue juga sendiri bahwa tempat lokasinya masih mungkin sedikit menyatu dengan alam yang hutan-hutan, mungkin yang kita nggak tahu dulunya kayak gimana. Kenapa nggak di kota aja? Nah, saya juga kurang tahu Pak, kalau itu saya bukan kontraktornya. Atau mungkin tidak mau tercemar kota kali ya? Iya kan Mungkin gini. lebih ke daerahnya lebih murah kali. Benar. Untuk biaya pembuatan bangunannya dan tanahnya mungkin. Jadi nyarinya yang di pinggiran yang masih alam gitu. Dan kedua mungkin kan banyak yang misalnya anak-anak nakal tuh akhirnya dimasukin ke pesantren. Benar. Nah, untuk jauh juga dari lingkungannya. Oh iya, betul. Mungkin itu. Jadi itu serem sih Serem sih, pocong, asli. selendang tiba-tiba pingsan. Kok selendang? Kain, ada kain. Iya kayaknya kain kayak gitu. Ih, Tapi by the way tadi ada sedikit detail yang lupa aku jelasin bahwa katanya kan kalau sebelumnya tuh pas dia ngelihat sebelum dia masuk ke WC itu tuh kan si tongkatnya tuh di dalam biliknya yang sebelah sana kan. Tapi pas dia udah ngelihat pas udah wudhu, dia udah beres pas ngeliat ke sana itu tuh si pocongnya tuh dia tiba-tiba udah pindah keluar biliknya gitu. Udah di luar biliknya. loncat? Enggak, pokoknya nggak tahu dia ngejelasinnya udah di luar biliknya bukan di dalam biliknya lagi. Gitu. Jadi dia hampir bisa ngelihat setengahnya kali ya? Iya, hampir bisa ngeliat setengahnya harusnya. Gila bro, ngeri banget Juni. GWS ya. Nggak ngeliat mukanya dia. Nggak ngerti nggak? Yang ngeliat pasti cuma nggak dikasih tahu ya detailnya gimana si Yuni ini. Tapi ini ngomong-ngomong pocong, Apa lagi? temen aku juga ada. Pocong lagi. Dia ngelihat sosok pocong di rumahnya. Kenapa sih pocong selalu ada terus? Dan kalau ini ada videonya. Oh, ini sih. Ini sih kesel. Jadi ceritanya itu teman mama ini namanya si Al. Aduh, untung bukan L. Bukan Al tuh. Jadi si Al ini sebenarnya dia lagi nyantai aja ngopi, terus ngudut, ngerokok, sambil dia pengen kayak ibaratnya sebagai seorang genjet seperti biasanya, dia ngerekam story. Story di mana storynya itu isinya biasanya ada jam, terus hari, lokasi. Ya. Ini biasa aja. Nah awalnya dia biasa aja ngerekam gitu, set. Kasih ya Pak. Jadi dia ngerekam biasa tuh, santai. Mungkin dia juga cuek aja gitu ya, maksudnya nggak ngerasa apa-apa pada saat itu. Ngerekam, udah aja sih beres. Cuman dia tuh ngerasa katanya pada saat ngerekam tuh kayak ada suara di depan dia tuh, gitu, kayak ada gerakan, Saya nyapu. nggak nyapu juga sih, kayak ada Geser. kayak ngegeser zeng gitu kalau misalnya kita ngelihatnya tuh tep gitu ada suara gitu zeng. Tapi dia kayak kenapa kamu ketawa? Nggak apa-apa. Awalnya dia pas ngevideoin, ngerekam itu dia nggak ngerasain apa-apa. Cuman dia ngedenger kayak ada suara di depannya itu kayak Cuman dia berusaha cuek aja udah. Cuek karena dia nggak, orangnya salah satu orang yang emang tidak percaya hal seperti itu. Skeptis. Terus dia dengan biasanya udah upload santai tes. Akhirnya justru yang nge adalah teman-teman dari Instagramnya. Kayak itu apa di sebelah kiri di depan kok kayak ada yang gerak sama lompat. Anjir. Terus dia, maksudnya dia ada beberapa temennya yang komen di video di story dia itu bahwa ada gerak di sebelah kirinya itu kayak ngelompat. Akhirnya setelah itu dia cek lagi, ternyata itu adalah pocong. Dan ada videonya. Anjas. Gila ini legit nggak nih tapi? Nggak kuit. Cuman mama tadi udah lihat. Legit enggaknya mama nggak bisa pastiin. Cuman ada pergerakan kayak lompatan. Anjrit. Coba. Kita lihat ya. Aduh, semoga ini legit sih, bro. Saya mau lihat. Kamu udah lihat kan? Anjing. Jam 4 pagi posisinya. Jam 4 pagi. Itu 4.16. No matter what they say, I still love you. I still love you. You'll never be alone.
Anjing. Ya dong warna. Dia niatnya tuh video ini doang mobil. Iya, videonya terus deh jam. Oh, video. Anjing loncat itu mah gini kayak tetep gitu. Tapi apa ya? Ceritanya dia lagi berdiri dulu di situ ya. Iya, stay dulu kayak pantatnya doang gitu tadi. Set. Langsung lompat. Anjir ya, gila ya. Gila nggak? Itu apa itu tuh tapi? Pocong. Bukan. Situ tempatnya apa itu teh? Rumah dia ini, di itu depannya. Oh, rumah belakangnya dia. tuh depannya gitu. Iya, depannya ini. Dia mau apa ya, pocong merenang apa? Kok renang? Set gitu. Oh iya, lompat indah ya. Tapi kalau kepatiin tuh. Anjir sih, tapi nggak tahu ya itu real atau enggak gitu, cuman ya. Beda apa kemungkinannya sob jam 4 subuh? Jam 4 subuh yang bergerak seperti itu apa? Coba. Ngapain? Yang gitu. Sok mau Orang- lompat jauh. Orang mau kencing, terus ada kodok, lompat dia ketakutan. Ya harusnya kan kalau Pasti ada notis. pastilah sama ada segitu. notis, orangnya pasti. Apa coba? Apa coba Positifnya? kalau yang gitu? Misalkan kertas polio Kertas polio, lagi set diam, Oke. lagi di pohon terus tiba-tiba ketip angin. tetep. Oh, Saya nggak kertas polio. pemikiran goblok sih. Kertas polio mah terlalu gitu. Tapi kan dia tapi kayak ada nggak langsung loncat itu tapi ada mundur dulu. Iya, mundur dulu kayak ngawahan. Ancang-ancang. Tep gitu. Tang. Anjir, Cuman itu, kodok. itu sih kalau di rumah mah. Frogcong gitu. Anjing, Bisa jadi anjing. frogcong. Pocong iya bisa jadi tapi pocong sih kayaknya mah mungkin ya. Pocong, tapi kan yang udah kita setujui pada saat itu, pocong itu melayang bukan Melayang, iya. melompat. Kenapa ya? Ya dia kan sebenarnya pas mau ngelayang tuh harus ada ancang-ancangnya kali biar ada jauh mah. Atau mungkin itu pocongnya masih level kecil. Oh, Jadi dia belum bisa Pocong level ilmu. Iya, ilmunya belum sampai terbang kali. bisa jadi sih pocongnya. pocong kayak gitu. Itu sih cerita dari mama. Cukup gitu ya. Cukup sih mengerikan. Tapi berarti semuanya pocong ya? Kamu pocongan tadi? Enggak, Ini apa mah kuntilanak, kunti ya tadi. Mabinang. Nanti aku pocong, mabinang. Binang, Ih, kamu pocong. disebut sih sini mana mau. Jauh tuh 3 jam naik MBJ. Lewat MBJ tuh 3 jam, 2 jam. MBJ. Iya sih nggak apa-apa. Capek Travel setan. Ya kalau itu ya paling segitu dah. Ya, oke, sih, Cerita-cerita menyeramkan dari teman-teman kita Yes, betul. yang horor ya, mungkin kalian bisa tentuin sendiri itu real Atau fake Iya. ya, kalian tentukan lah. Kalau kita tidak bisa menentukan, kita hanya bisa menceritakan. Anjir, gila sih ya. inilah cerita-cerita horor kalian yang kalian sudah kirimkan ke Email kita. gitu. Jadi kita berharap banget buat kalian semoga bisa mengalami hal-hal horor. Iya sih. Bener dong, supaya maksudnya nanti kalian bisa kirimkan cerita kalian itu ke email kita ya, atau beserta bukti foto dan videonya. Ya, kalian bisa kirim ceritanya ke sini ya guys ya, atau di deskripsi. Betul. Lagi bukit tiris gini angin Nah, teh. ini gede banget. Anginnya makin gede sumpah nih. Sumpah Apa ya? ngiwir. Apa ya? Atau gara-gara kita cerita itu semakin gede anginnya. Fahmi. Apa? Fahmi siapa? Tulisannya Fahmi. Oh. Ya udahlah kalau gitu. Terima kasih banyak semuanya yang udah menonton konten ngoror kita kali ini. Yes. Ya. Kalau kalian suka bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian. Dan tidak lupa Iya. kita ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Seven Summits Summits Kamera yang sudah mensupport video ini dengan baik. Betul ya. sekali, betul. Ya, terima kasih banyak buat Seven Summits Kamera ya. Buat kalian jangan lupa ingat sewa kamera. Ingat Seven Summits Kamera. Oke, kalau gitu terima kasih banyak semuanya yang udah nonton. Kita ketemu lagi nanti di video horor selanjutnya hanya di channel San. Oh, das. Bye bye. Dah, yuk udah beres liburannya. Pulang Ya, kita pulang. Bung, udah jeceng nih. Dingin. Jeceng emang kau dingin? Iya.